bodoh khatam. Nganti Muharram ngaji hadis. Agak nganti Muharram lagi khatam. Temu di Walikullin ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya sistem ini tak ngaji fikih. Kemarin juz 1 tauhid, juz 2, 3 tarikh, sekarang sistem ini ngaji fikih. Walikullin lan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing propro waris. Ai asobatan isi waris asobah tau nakang bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris fardu waris yang wajib itu diwaris asobah. Lima kang perkara taraka kang tinggal sapa alwaris jane wong tuwa loro atau bunan boro-boro kabeh. Lawaladina uta wong akeh akut kang akat-akatan kang perjanjian sopo aimanu kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Kowe ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu gahum tekse bagiane alladzina aqadat aimanukum namira. Bahwa tinasib asudus-sudus. Inna wa ta'ala Allah kana ikono sapa wa la kulli shay'in shahida. Ay mutoli andise ningali. Wa min hulan iku setengah saking halukum te tingkah ira kabeh. Wa hadza taiki mansukun den nafas biqaulihi ta'ala kan dewe ta'ala wa ulul arhami ba'dhum ala ba'dhin. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dhum kute sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding ketimbang sebagian dunia. Ini kalau terang ya. Jadi cara farok itu di luar waris fardu ini wonten waris asobah. Satu ibnul am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik ada warisan gini sudut. Jenengan ada kanca akrab ya, kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dhum wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Paham kalau kalian ini pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampeyan akrab be sinten wonten gadah hak waris sudus. Nah, terus sausé akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim boten saged maris. Iki maksude wae zaman sukun dikali ul arhabi ba'dhum aula ba'dhin. Kiriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang kawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon bima fatul Allah. Bima kelawan sebab perkara fatul kang ngekeki kelebihan sapa Allah. Ba'dhum sebagiane nasalah ba'dhin ing atas sebagian. Di Allah masih menawa lanang nanggung wong wedok mergo cara Allah wong lanang dianggep di keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min amwali sang dunya rijal. Karena wong lanang dianggap sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syarat kawamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwalihim. Ya artinya dia hak diwali, nah orang anfaku min amwalihim berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwalihim. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sopo, iku qanitatun, iku berarti wong wedok sing taat, mutiatun. Hafizatun tur jaga kabeh luwih bimaring wae. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine nggih jaga dunyane. Hafizatun lil ghaibi li furujihinna tegese maring versi-versine nisa wa ghairiha lan liyane furus. Fi ghaibat aswajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Bima hafizallah
bima hafizallah kelawan standar penjagaan sapa Allah. Jadi maksudnya Joko sesuai standar Rasulullah. Misalnya Joko sangka ajnabiyah, Joko sangka hal-hal sing cara Allah haram. Lawalati te wadon takofuna kang kuwatir sira kabeh nusu zahunna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faiduhunna. Faidu moko nasihati sira guna ing lati. Fakhawifuhunna wa. Mongko nguwatirno sira kabeh guna ing lati. Wedhe-wedheno sira guna ing lati Allah kae Allah. Mesti aja lewat iku tetep kan wedi Allah. Tidak wong wedok wani sing lanang iku melanggar hukumnya Allah. Itu ini sampeyan tak wedi. Kenapa tidak tahu? Ya. Awali. Dikelen. Pulau niku itu saya itu tidak bisa menerima suami kok amadun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalime kula Kang Rumanto, itu sadar betul nek Quran wahyu. Itu tenan, menjadi santri legal itu dosa tenan. Kula sangat yakin tuh, nek Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa ada di santri tambah ngalim, tambah bayangno di rumah wong itu, tambah santri bayangno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang regani Allah. Itu kula nu yakin nek Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Kula serius betul, saya itu tidak bisa. Guru kula tak tentang, kula rene nanti tidak mantu juga, kowe sampean kali enak, kula tentang. Kula nu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat wong alim di rumah mertua mboten kuat nggak. Malah wis tenan lho pengiran. Entek wae iki nek entek. Iman mukmin kun. Kula sangat yakin Al-Qur'an napa wahyu. Kula nggih ngami, wa bil walidaini sana saya yakin betul. Dulu walidain itu wajib. Jadi saya tidak main-main nih. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama santri pamit, kalau rian jadi kayak gede lah juga nonton. Santri kok pamit kabarin rumah orang tua, orang rino, orang wagi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin, ditimbang pamit. Sebelum apa yang rumah duit lah, orang tak pamit rumah orang tua. Lah kelemahannya pada salam itu tadi lah, kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat ya. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa orang itu di rumah mertua. Jangan latihan urip ya, melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi bermakna rijalu qawwamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian itu tantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Benar tahu siro kiri tantang pangeran orang tanggung-tanggung ini agar orang polisi pangeran agar polisi gak mau boleh nganggap pangeran mantap ngono kepen jadi wali tadi istighfar orang wali nantang pangeran bahkan ada hukum lah dia percaya gak naik wahyu murtad tahu ya dia murtad hukum wali kedulan walati, kalau sangat ainul yakin tak yakin. Kalau menyangkut tabligh di ngoten karo mantor, kalau menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kalau mulai riyen karo mantor, mboten mati. Pengen kados Badunyati badhe gelang saya Muhammad wong alim-alim sing ndong-ndong boten kepengin. Bilala kula niki nate derek hikmah Juwi damel Quran, derek hikmah Mbah Mus damel riyen. Kim Mustafa Bisri zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, yang disuruh Mbah Mus itu saya. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo manto ya, Islam itu ya mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai Pak Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai ya, ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus yang sekolah Mahfud. Sebagian lagi sama orang taluan, orang Soviet tuh tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing untuk hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang
sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri ya agak melak-melak. Di pasar, di jalan-jalan, di mana-mana. Paham karo teman jiran PD Ahmadun PD. Tidak ada apa-apa. Misalnya wali kita setingkat batin PD mawon karo pengiran. Mungkin, cara apa mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Ngarepe Kanjeng Nabi belum wani. Karena makanya kalau misalkan dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin daerahnya mungkin. Mungkin ya mungkin. Artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Orang kok wes ora pati wali urip ning dalan-dalan malah sesat. Aku dadi kiai di pondok ono enak. Ridane Allah ukur bae enak. Iso wae ridane Allah asa anta terusian wa khairul. Makanya banyak ya kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top ternyata dia mau tukang angon kambing. Karena justru dia dadi wong cilik itu potensi ngurmat boe tinggi. Bareng ditiliti jebule dene iku ngurmat sapi, ngurmat wedhus. Susune diumbekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu dipasangkan pembantu. Nggih mboten. Kula dadi kiai gede, ora mesti maslahat kanggo ibuku. Ke konsekuensi kula kiai gede, ibuku tak pasangkan pembantu kan mboten. Iso wae berhubung kula kiai cilik bisa bejo kan karena kiai cilik tak rumah dhewe. Nek kiai gede kan bisa tak pasangkan pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapak ijek saya kan. Lah ini orang yang makanya ini kan pangeran ngendikan dirija apa? Wala tatamannau ma faddalahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lah semua antri itu markai itu tadi gara-gara ditekdir ndak alim idola tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Lagi ini lunak-lunak amen tahajud ya kepinginnya santri tahajud. Kiai ini kiai gede kepingin gede. Sehingga kaifiatut tabligh yaitu tadi ya. Kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang jadi khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model. Padahal enggak, Islam itu enggak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya, juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing. Dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kok Badim rakyai, nak orang kok Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kok Kiai Memun gak kiai, kapan? Itu keangkuhan. Mulai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya benar sadar. Kan ada kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Balukman, wajib birrul walidain kan tidak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ini mbokmu cara pengiran urip kak 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim nglangkai 6 tahun. Akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kue ngejar berdiri bayang, lalana berdu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kue mestinya iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis juga adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolano. Jadi kita ini sering, jadi kalau serius, jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Dengan pendapat ini, jadi umat Islam umatnya Nabi itu ada di mana-mana, mulai tukang pasar, mulai tukang parkir sampai yang di kampus sampai yang jaga. Jadi ayo nakalan karo manto. Orang dipaksa model Islam model kiai. Sementara kiai jambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai gede, koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri kudu anut model kiai ini. Lah yang nggak disadari kiai-kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Jadi aku mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan ning rutan tempat orang-orang di penjara ya ono masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai dia pengen narkoba. Bahkan entertainment, TV sing nggono wong blodor-blodor ya ada judul Astagfirullah Tobat. Paham betul ya? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran.
Gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong tok. Tapi kapan kita angkuh? Kok Islam di rumah, contoh Ahmad Jardo. Padahal Islam berjalan mulai ini entertainment. Paham ya? Bahkan di dunia-dunia yang cara sampean itu nggak mungkin oleh Islam ya. Bang Warmanto, jadi kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan. Mulai nih, angkuh model Ahmad itu kesuwan. Jadi si tua basolah tambah angkuh kita kesuwan. Oleh Falatu Zakwan pesan ujub. Padahal kita ngaji. Saat kita ngaji Sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener sih. Cepat deh ke ujub. Ujub kita udah manusia. Merasa bener deh, sobat dia pun dan ngerti kiri dia dia suka bener. Wah syukur tenan, sebulan sama kiri Allah, sebenarnya kurang ajar. Alhamdulillah. Kita bagaimana? Malah ujub, katanya kau malah ujub. Ya bisa kaya tadi wali. Jadi kita kudu yakin ya, kabeh umat Nabi, umat kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman itu umat Nabi. Wong cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberi malaikat di gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak beri gunung kan. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi gua anak jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Iku mergo kita kudune di mental fafiru ilallah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas ya. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya. Artinya standar minimal itu tadi ngarumanto ya. Teng rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ning sarkem ya minimal dak zina. Ya begitu terusnya. Ning koruptor ya jangan korupsi. Ning gone keluarga yang penting aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam di per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Badimyati, tidak Kime, tidak Bapak Fadol, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Jadi kudu syukur kan. Ya Allah jenengan dadekno kula Kiai cilik, malah enak Gusti dakwah teng mungkin-mungkin. Malah enak. Jadi Kiai cilik kan enak. Dakwah yo oke, jaman ora pancet malah enak kan. Semua aman kan? Iso wali, mergo ora entuk walesan donya. Dadi Kiai gedhe entuk walesan donya. Ditakon temoni bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah itu pengiran gak basa-basi. Malah nyaman. Mulanya saya Junaid yang terkenal wali itu kan. Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrinya ngisi ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ada gunanya kabeh. Tohat minal isyarat-isyaratku yang tak ulang lagi gak ada gunanya kabeh. Illa rukai'atun roka'atu haku belal fajr. Kecuali rokaat kecil sing tak sujudno pengiran awakku kubelal fajr sebelumnya fajr. Karena itu waktu kita dialog dengan Allah sendiri. Makanya saya tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan Pak. Ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Saya kalau mulang memaksakan rangno enak. Kowe yang memaksakan ngaji. Kowe urip iku jaga manusa iku rawan sirik. Dan sebab pengiran empun, nama semunajat pengiran Gusti jenengan negeri kula ngeten niki. Jenengan kudu gelem nyepuro kadung takdirnya. Makanya saya itu istighfar kan Allahumma anta rabbi khalaq. Nah, ini terlanjur engkau ciptakan. Nah, gue fi'il mandi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wa ana ala dika wa dika mastata'tu. Semampu saya akan berusaha ala dika sesuai perjanjian engkau. Wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku yang elek. Terus Abu laka bi nikmatika alayya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Separuh-paruh iso tobat. Terus Abu bidampi, tapi saya juga kembali membawa dosa itu. Fakir kita inna ulai buru-buru fa'ila anta. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan ini harus kita kumandangkan tiap fajar bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah itu dinan tobati. Kita enggak ya, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah, enggak ngalim kualan dekne menangan kok benar. Kudune adil kan santri ngalim mungkin pinter. Saya uteknya apik. Misalnya orang pinter, salah tuan. Ya, adilnya apa adil ngono. Yang korom Tapi kan ku adil, teori ku kan rugi deh. Menang terus. Ngalim barokah dekne ra ngalim ku adil nih. Kok penak terus?
Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusanku, bodoh ora urusan. Nek urusan tauhid itu koyo kula wis fana, wis ra pikiran. Ngalim ora urusanku, bodoh ra. Ngaji ra urusanku, ora ngaji ra bodoh, bodoh banget. Udah wong Islam pikiran kantrine ngalim ora keliru. Mantap iki. Kalau pede mulang nggih, nak mulang sing tenanan. Kok nabi nak mulang sing tenanan. Paham ora paham urusane pengiran. Jadi kita ini tak mulai bener nabi. Innahu la yuhunu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Atiku iku sumpah, nek ora istighfar ping 70. Misal sampean jajal Mas Pur, sampean istighfar qabla al-fajr sebelum fajar, akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting. Misalnya sampean lagi di musuh atau duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, aku jika mencari masalahku. Aku laka binikmati kaliya. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Suatu jika difakir li fa inna la yusulu fa ya karena itu tadi saja kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Malah ngendikane Nabi Muhammad kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Lalu Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat mengerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nyifati fisik amanat tabligh fardona nyifati ala al-basiriyah sisi-sisi kemanusiaan. Itu Nabi butuh kawin. Dia Nabi perang dia nanti kalah. Nah orang mangan jelas. Karena ala al-basiriyah ini justru yang menghentikan rububiyah Nabi. Kalau Nabi trauma dengan Nabi Isa. Sampai gimana? Anggapnya Rumanto Jabal Rondo. Mereka dia nak terlalu bersih malah lucu. Mereka kiai bertolak nakalan. Kok Mustafa Ahmadun si nakalan. Kalau kiai senang politik, kok senang politik. Kiai sepuh rabinom, kiai kok rabinom. Jadi wong soleh kok Ahmadun malah nakalan. Tapi nak sama istighfar gak iso sama nakalan. Lah kita kan itu loh Mas Pur. Tak bodoh-bodoh nih Mas Pur, tak bodoh-bodoh nih Mbak, tak bodoh-bodoh nih Ahmadun tahu terlanjur standar kesalian gitu yang saya makanya saya ada bosan-bosan ngomong. Bang Romanto, kita ini terlanjur punya standar kesalian. Rupa-rupanya api kiai gambaran. Api kiai rambi dorondong, api kiai rambi politik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalian sesuai versi kita. Lah ironisnya kita terapkan yang dia kan enggak terapkan gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalian. Misalnya kiai layak palu gaza, bayar palu gaza. Sampai mau, kiai orang tahu tahajud, kiai aman rokokan lah, kiai menjagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalian. Dan standar kesalian ini sehingga dia sampean ngadili wong liya. Kowe wani ngadili kiai jejeran karena apa? Kowe standar kesalian, kiai kok politik. Begitu juga, krungu kiai kok narik syariah. Kiai kok lah asal kembali ajro, jadi kiai ora minta apa, pondok diperes, padahal nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalian ini. Sementara kira ora rasane. Mare kula nyarano tenan Kang Romanto, apike wong kaya madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Dia ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampean ora usah model santri dia. Niki bodoh dia ini monggo musyawarah hati umat bisa tidak ada. Bodoh dia ini nakalan, sampai model santri diceritani terus. Ngomong berapa? Kowe nang ruwono. Jadi fair. Jadi sami dia ini monggo mikir umat Nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Kulo ki ngene kok iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus enggak ya wis ya. Jangan tahu ya. Nak wani hebat kan. Iku tua nih ya. Oh, ada iku tua nih santai. Merasa di rentor. Itu dewean. Kayak itu, saya punya teman Tegal. Pondok Tegal apa pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liyane Allah khawatir. Tidak teman bangun, kok dia gak sopan. Tapi kan, itu kan bangun orang sopan. Ah, bodoh khawatir. Jadi orang model, jadi orang berkomodo awal gitu, model kiai kan. Beda esokal, kalau ini kan pondok Gus Andi mantune Gus Pata ya, pondok Taufik.
Memang di situ pada spesial tauhid, begitu diajarkan ali anak wong sama dia soalnya beda itu padahal. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gawa amanat Nabi, jenengan betul. Soal mohon beda, tenggeje sepuluh atau gus-gus ini. Ini gugus jenengan pemimpin, kalau lagi pemimpin, nah kalau nanti kelebihan ngaten, jenengan kelebihan ngaten. Nah ini musyawarah pimpin umat sepundi. Asalkan sing percaya jenengan pinter jodoh. Orang percaya orang atas ya. Kiai orang atas iki 10 musyawarah, mboten imbang. Nah, berarti sampean sombong nek jujur. Dan kita harus pakai standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tabligh umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu sing ngendikan Allah, sing ngendikan Nabi. Nah, kita ku ora. Jadi adat itu masyaallah. Subhanallah. Subhanallah dan sama anut adat. Adat kita repot kan. Iku mau kula di kanca, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantan, sampai harus modal ning Rugem, Ahmad bin modal Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Nah, cara kula ora. Aku salah Allah dari kancaku. Lumayan, aku wis rapati di salah kita. Maksudnya piye? Tolabul ilmi kan fardhotun ala kulli muslim. Saat kita sudah tolabul ilmi berarti kan sudah ada berdoa yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ra tolabul ilmi ra tanggung jawab di masjid. Mesti dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano masjid biduan mati Saleh Rumanto, Saleh Ahmad. Kita orang usah peduli sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita ngurmat masjid. Ojo perkara terdorong orang awam dolim. Ya mereka harusnya akan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sampai tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sampai urung tolabul. Tapi ada Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu ini kiai latihan kiai itu beban kabeh urusan nanggar TPA sama urung kebebanan kultural, mergawe ra pantes, ada titik ra pantes. Jadi ora dibali kewajiban to, dibali hukum-hukum kultural. Ada nak kira ra pantes tak jare apa yang gue juga tenang. Nah itu kan repot. Kan cara kancaku salah masyarakatmu. Aku yang soleh aku setelah ilmu itu turun. Tangan enggak bener. Kalau tengok kalau nanti masyarakat dulu tenang, anjuran kalau kerja di Yogyo ya sebagian masyarakat kerjaan wong alim nggak kerja. Aku wong alim rangka salah. Gue wong bodoh wong alim berarti orang lakoni fardu tolabul ilmi. Masyarakat itu coba turuti teman-teman bodoh. Wadribuhun, faiduhunna. Walati takhafuna nusuzahunna faiduhunna moko nasihati sira guna ing lati. Wahjuruhunna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing pira-pira tempat turu. Wadribuhunna lan mukul sira guna ing bisa. Dadi nek pas tempure oleh den pukul. Tapi pukul itu maksudnya dorban kelan mukul ghairu mubarikin kang ora melukai. Jadi ora yus pokoke sanksi kan dorbu sanksi ora kudu dipukul. Pae nato anakku mongko lamun to asira. Berarti doroba arti ini ora mesti mukul sanksi. Soal doroba masalah artinya ya misal jadi ora mesti. Pae nato anakku mongko lamun to aso pun isak kum isira kabeh fala tabku mongko aja golek isira alih nang sing sak sabilan ing salah. Inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa alian. Iku zat sing agung kafirat sing gede. Wan kip sulamun kuatar sira kabeh sika kobeni hima ing konflik antarane zaujet. Fapatu mongko ngutusa sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahli sing ahline wedok zaujet. Jadi ketika dua suami istri iki sedang retak, itu sing apik nak lagi nang nengah yo sing sitok ya kirim utusan mediator, sing sitok kirim utusan mediator. Jadi kan pengiran dibakar serius. Gue musyawarah be paten kan gak pantas. Gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Bojo kirim sopo? Dua delegasi itu totokan. Piye.
Lirune madun. Terus gimana? Jadi kita kira-kira. Dari Quran sampai detail. Lho nggih, dadi Quran bakat kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur, kula sering ngomong ya, Rumanto, umpama pondok salah cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Rumanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in khiftum sika bayyima, kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik kan arah-arah ngomong. Wis tinggal mau malah ditukaran malah ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Madun ngomong Rumanto, betul ngomong Sopo, terus ketemu dua delegasi. Kan kawin deh. Delegasi ini selingkuh. Kalau gak saya begini. Apa yang malah gak garu-garuan. Jadi detail, pengiran bagas aturan itu detail. Di ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Terus Muawiyah takok, "Mahal hukum." Masih delegasi model apa? Masih kan gak ono ning Quran. Sayyidina Ali baca ayat ini, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli." Ya hadza ya Muawiyah amru zawjah, pakai fa bi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Piye iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakaman min ahli. Bang Hermanto, Muawiyah iki urusan bojoe Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan amat. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi susah. Kan jadi jelas masalah ya, usah geremang-geremeng dia kok politik. Dia kok majibno daria larang-larang, ana larang. Jelas termantau kirim delegasi. Itu misalnya jajaran kode kirim delegasi, ini udah dengan kedua. Lalu delegasi ketemu dengan ini terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Bayarnya kirim delegasi kayak ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jalannya balok pasti. Tapi jelas. Kalau di musyawarah no, jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada loro di sini kiai, sini wong. Macam apa tuh kiai kok politik sini kiai, secara ulama mayati, jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi kamu ambialah dikirimi delegasi Ali. Pak Arman, terus aja gak apa-apa pede-pedenan. Lalu berarti aman. Kapan-kapan. Ayo, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, kita bayun. Apa ya? Lalu kalau gentleman Mas Nalden, kalau rian orang mengeluhkan rakyat, itu kalau gentleman ya, soalnya lebih Pak Justis, gentleman, diskusi. Yo ngekek solusi tenang. Sudah kontrak komen, tak kontrak no. Gentleman. Orang gremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan gremeng. Wong kowe sowan Pak Dicis yo ono, sowan Bayan sini yo ono. Ijangkal parani sowan. Lanang. Lho tenan kan Mas, kula riyen sampean sowan ora tak jan ngaji malah kowe tak parani tak kon ngaji karena saya itu Karmanto kula baku. Nah aku ngaji krana gawean Ahmad bin berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nek aku ngaji krana Amruwa terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kalau orang rasa utang jasa sampai sampai no, aku atas sampai awal berbubar kalau orang rugi, itu wes itu swarga loh. Lo karena amru, karena berangkat saya karena amru, lo. Lo enggak jangan ngotot, namanya nggak apa-apa kan soal kiai atas nama amru, itu sampai nggak perlu kecewa, misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa, aku orang amru. Tapi nak kerana bacaria, kono sinis, waduh tak tuan sebelum ini, itu betul. Berarti kira kerana amruh betulnya apa? Sampai ngelakoni perintah apa? Uang ngelakoni perintah apa? Ngambung tekel ya rasa ino, gitu. Gue nak sholat tak sujud, ngambung tekel, rasa ino kan? Gue tenang kerana amruh. Pemenang soman bayatin, macam nak sebelum orang tersinggung, kerana amruh. Apa ngapa? Mereka amruh. Gak apa-apa, tenang, kali-kali praktek no. Ojo kedua kirim delegasi. Paling di jajaran, mulia nih kirim delegasi.
Oh jadi sepiro nganti kirim delegasi gak tuan dhewe malah ngamuk paling. Nah sama jamu kok kecewa, berarti orang krono amruwo. Krono amruwo pede mawon. Delegasi ini pengiran nanggung gak tanggung-tanggung. Ngoten hebat ini. Orang yang berangkat krono amruwo itu hebat. Maksud hebat itu wibawa tenan, wibawa cara Allah, artinya kan nyaman. Ora ada kepentingan Mas Bro. Wong cara Allah kan menang. Krono amruwo ini mah. Krono suwan ki gede iki cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, itu orang kau tahu ngaji atas nama amruwa. Saya ngaji aku satpam, saya tukang dino, karena amruwa. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampai dakwah satpam, dia ikut dakwah ini. Saja sampai tertanam betul karena amruwa. Ini mukanya harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu yang satpam, ya aku tekan satpam. Karena amruwa, itu hinanya nih gitu. Orang. Mboten enten blas. Kok aku mulang cara nuruti adat. Apa terima murid Ahmad dari king desa. Ora elit. Nang dadi murid putune Mbah Men, cara nakalan nonton. Tapi nek kron amruwa kan sama saja. Mulang putune iki gedhe ya amruwa. Mulang kiye cilik ngene iki ya nyaman kan? Mati ya. Nyaman, urip nyaman. Gak usah kerasa indo. Jadi podo kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruwah misalnya. Ngurmat lele ya amruwah, nggih ketu ya. Nyaman kan. Ora ngono ngrasa indo. Ya maksudnya nak bank nek cara wong Islam di bank amalat sing jare sing ra bunga, bank podo wae. Podo golek rezeki ngono wae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah tanya, Mahadar, ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakawan Ali, hakamam. Iki amrut umat yang Muawiyah. Iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudu nak maskur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrut teko. Soan nih Pak B, apa soan juga bagian datang. Saya mewakili kelompok yang nggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas nggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi aku mohon kalau mewakili kelompok mayoritas. Dengan makili malah minoritas. Mereka memang buat ikut sama ikut berarti sama dengan minoritas. Tentu dia itu. Wah, rakyat terbang. Diwale loh, logikanya diwale. Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini begini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan dewan buatan sakit, kami juga kalau dewan gitu buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi, beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin Yusuf dia mulang pondok kuiki, kalau sama mulang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kalau kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantuku di kontrak pondok kerapkan. Ini keren. Paham ya? Iurida. Jadi ngutus utusan iku iurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah taala bena guma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah bena guma antarané zauja. Masalah umat nggih ngoten andikan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi ke pokok. Inna wa hasatumni awal kana ana sapa wae aliman khabir, alim terus bijak. Ora kemalim tok ya ono bijak gitu. Jelas. Sani guru wae padha karo kados pondok Quran. Kulo ngrasakno tenan Mas Bro. Kulo pelaku. Kulo niku nate derek nang Kudus tahun apa pinten. Iki ngoten karo mantu. Pondok Quran nemen oleh ora fikih. Jadi carane mbasuh nabi sapa disusah. Dan itu jadi keberadaannya Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kulo kan sering sowan. Sampai kalau akan dari Musa, kalau ada Suwan Nawawi. Memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, kodok biasa, beda ronde biasa, guyonan uraan. Bayang kalau jadi orang suka melok mertua, pondok fikih uraan kan, jadi bayang nurik melok mertua, jadi kan bodoh aja. Tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan, paham tuh? Kalau nanti Suwan gigi, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruwah. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Ba orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruwah itu hebat. Kurang amruwah tidak bisa mencaratnya. Jadi karena berangkat dari amruwah kalau mantu, kau nggak perlu khawatir engkau di sini sih dicueki.
Nek krono amruwa, sampean ngambuk tekel orang rasa ino pancen krono amruwa. Apa meneh dirimo di sini kabeh misale. Kan gak ono kebel. Yo ora blas, ora kepikiran sampean krono amruwa. Semari sampean kepikiran habis nafsi ya. Sowan ra dikemah enggak rugi. Padahal nelpon sik. Iku habis nafsi, itu habis nafsi. Sangat krono amruwa kan pun. Kono Gus gede sangko Al-Azhar, aku gak kalah gede nih, mati di mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita lah rapati ngalim, mayoritas kan juga rapati ngalim. Dialog ya. Iya dialog. Jadi ini mayoritas dialog kebet minoritas. Gak mirip-mirip. Ada minoritas. Ini gak mau praktek loh. Anggur kalau amruh insya Allah hebat. Anggur mana hebat ya kalau amruh. Buat bujulan nyembah siro Allah yang Allah. Lah terus diriku bisa kan. Dan akhirnya ku tak nasi rogi. Karena apa sean. Yang babar bisa. Yang opo. Di kue sowan ya kalau amruh. Orang usah sirik. Mungkin nak kalau wong jenenge sirik. Wabil walidaini ihsanan. Api oto an wong tuwa. Ya kalau amruh. Tapi wong tua krono amruh enak karo mantu. Misale wong tuam tetep ra hormat mbek kowe, tetep rasane yo ora rugi blas wong sampean ihsane krono amruh. Wa bidil kurbalan kalawan kerabat ayat amal masakin wa jadi kurba tanggo sing parek wa jadi junubi. Wa sahibi jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisa faring. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisa faring dalam perjalanan ausinaatin utawa ing dalam kerajinan, penggawean. Jadi kalau konco kerja atau konco lunga wakilah zauja, sahib jambi maknanya zauja. Bab nisabin dan ibnu sabil mengenai perjalanan. Maksudnya, kalau nanti takut isanti takut gajah nggak itu. Gue ibnu sabil kok perlu disakain lebih. Saya ini lukani gue BM. Jadi ibnu sabil. Adanya lah kalau ngomong buka mobil, selo, basiam. Maksudnya ibnu sabil harus mundi. Saya ini gue mobil. Saya mantau gue LGA. Kau nyake ini ibnu sabil lagi. Mulai misal ini anak edalan ya berarti nak sing go mobil kan gampang mulai kurang anak edalan dengan edalan nganti akrab dalan itu mulai itu sampai kayak anak jalan kan mulai anak sing go mobil setiap saat bisa mulai itu berarti orang mati ibu sakit mamalan perkara malaikat kan miliki apa imanku inna wa satna wa ilaihi syukuratun sapa wa man ing wong kana kang ana sopan salam disombong fakuran terus sombong banget alanat nyambungi alanat bima utia kan barang sing dikai sapa man aladina alqanu akyab quluna kang bakili sapa aladina wa ya'muruna nasa bil lan merintah manusa bil bukhli lan fasik wa tumulan nutupi sapa akeh ma atahmu ing barang kang maringi sapa wa min fadli sang anugerah Allah lan mereka melakukan kitman yaitu termasuk bakhil wong alim sing nglakoni kitman minat ilmi cek kitmanul ilmi wal mali lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya wa atat nalan nyediano ing sodil kafirin marang pira-pira wong kafir azaban ing siksa muhinan kang nyina. Jadi bahwa ini kalau rencana sederenge Idul Fitri ini kalau khatam. Jadi kalau boleh mengharam. Lah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos mengharam wa hadis mawon. Tapi misalnya bukan khatam kita khatam mengharam. Tapi misalnya kata khatam menunjukkan misal berkaitan kuyon bermatun lan wama yakuni syaiton waladina lan wong akeh yunfiku nakangin fakal supaya ladina amwala beriaan nas karena diketahui manusia ngapi infak jumlah peres bae jadi infak anwal riaan nas karena kepen didelok manusia ae muro inalahum dadi ngetokno lagu maring nas wala yukminu lan ora padha iman sapa anas billahi lan Allah ala bil yaumil akhir sing lakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor bil yaumil akhir mau kok kowe diskusi mbek kiai tak faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten kang tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong ngakeh iku padha wae iki jenenge murah iki nang. Itu kan rugi ya, ngetokno ide besar jebule ana sing delok. Nah iku yang murah iki, ora bener. Iku jenenge Bapak Yakuni Seton wa Qorina Fata. Qorina, kancane setan. Bapak Pamaran kali kaya alihil amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir. Kaya apa apike, kaya apa indahe andikan mereka iman billahi wal yaumil akhir. Iku mau infake sedekah ilmune iku indah umpama atas nama apa lan dina akhir.
Fa anfaqu mimma razaqahum wa kana wa bihim alima. Inna wa satuna wa lazim orang ning sapa miskola daroten ing sak miskole darah. Jadi Allah Taala itu gak nyiak-nyiakno meskipun amalmu sithik banget. Tenan nyaman tenan. Misalnya kok Mas Bor ora kiai, ora wong gedhe. Tapi miskola darah ora bakal sia-siakno pangeran. Ini wong Mas Bur, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Al-Tabib, apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah, ini begini, nonton kiai ngeten-ngeten. Kan ada miskola dzarrah meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap ngitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah, pertama kejopo bersojo faktor gaji rumah atau maktul. Ambil purnomo kasih. Iku meskipun di sekolah dzarrah, tapi wae pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Padha soal Islam sing nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa iki? Faktor fuade. Islam kalah seperti faktor Mustafa. Iku meskipun di sekolah dzarrah tetap cara Allah ini nilai. Kan hanya angko kita kepengen muslim sing sak sing mujadi. Lho nggih kan maksud itu kan karena angko kita. Kita mau ngesosolan nek wis Mbah Nawawi. Tapi sak wis kiai-kiai gede. Justru itu angko. Mestinya kita merasa soleh di sekolah dzarrah yang merasa soleh. Minta Allah pamaya amal sekolah dzarratin khairu ya. Jadi kalau nyaman saja. Sowan Ahmadun, sowan Rumah, kalau nyaman kalau amru. Iki cilik iki gede aku ora roh. Wis anak lho. Amru wah, kowe kan nyaman ya. Lho kula ora bisa nih, kula sowan Atabik iki gede sing Ahmadun mboten ya ora ono rezeki, ya ora ono senenge padha mawon. Mati rasa kula. Kula nunjuki mulai kancanan profesor sampai satpam ya mati rasa. Amru wah kan nyaman kan? Kan gak ngerasani kan padha mawon. Sing mari ngerasani sampean hajun nafsi kan? Soal bano keren gitu. Suatu sama keren. Lah ngono Quran nang ora inna mahala simu sekolah. Dzarrah aku kuwi sekolah jabal ya, ame sekolah lice. Enggak apa-apa. Awon sederhana tak dzarrah itu. Lah kuwi marahi ukurane sekolah lice sing tak gajah lagi. Nah, iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantune badan kan gak keren, mantu bajine. Mereka kurang nonton. Jadi menurut saya itu wombok kan ini. Wah, aku rasa nanti. Oh, jadi ngasih tobat itu berarti. Wa enta kumpama napa dzarrah iku khasanatan. Senajan to nak sak dzarrah nak iku khasanatan yudo iba. Ora nikel-nikelno sapa wae ing dzarrah. Pulau fil tapi ora hasanah. Cara apa malah sak dzarrah. Atau dzarrah sing hasanah. Engko apa yudo iba wa yuti milatul ajron. Wala. Iya,